Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Jumpa lagi dengan Ustazah Mastam Suyuti. Di pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari di pelajaran ini? Yuk kita simak tujuan pembelajarannya. Ini dia. Baik soleh-soleha, amati gambar berikut. Pada gambar tersebut ada seorang guru yang sedang membantu siswa yang berkebutuhan khusus untuk memahami pelajaran. Yuk kita baca kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Orang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lachman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantu untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Berdasarkan bacaan di atas, maka jawabannya pertanyaan di bawah ini ya. Perhatikan gambar berikut. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar berikut? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar berikut? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa demikian? Mari menggali pengetahuan kita tentang daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap daur hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Perhatikan beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Yang pertama, daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air.
Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewa. Berikutnya, daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, siapa di sini yang takut sama kecoa? Nah, ayo. Ya. Jadi, kecoa ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Yang terakhir, daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, soleh-soleha, tugas kalian mengisi daur hidup hewan sesuai keinginanmu. Dimulai dari kalian menggambar hewannya, kemudian nama hewannya, cara berkembang biak hewan, gambar daur hidup hewan pilihanmu, penjelasan tentang daur hidup hewan, dan jenis daur hidup hewan yang kamu pilih ya. Jadi silahkan diisi daur hidup hewan 1 dan daur hidup hewan 2. Nah, selanjutnya lengkapilah tabel berikut untuk mendapatkan kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihanmu tersebut. Soleh-soleha, adapun hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini adalah selain manusia, makhluk yang hidup di bumi adalah tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap makhluk hidup sudah tentu membutuhkan kehidupan yang layak untuk bertahan hidup, karena setiap makhluk memiliki hak untuk hidup dan saling berdampingan. Sudahkah kalian menyayangi dan menjaga makhluk ciptaan Allah lainnya? Hayo, siapa yang pernah tangkap capung untuk dijadikan mainan? Ya. Alhamdulillah, tidak ada ya. Semoga kita tetap menjaga apa yang Allah berikan untuk kita, termasuk makhluk lain yang ada di sekitar kita seperti hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup memiliki manfaat dan kegunaannya untuk makhluk hidup yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 66 sampai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna
وَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Shadaqallahul azim. Sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya, dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan manfaat dari hewan dan tumbuhan untuk manusia, dari sapi dan kambing. Manusia bisa mengambil susu murni untuk diminum agar sehat, sementara itu dari buah kurma dan anggur bisa dibuat minuman. Masya Allah, bersyukur sekali ya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makhluk hidup yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah soleh-soleha, demikian pelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, iman dan imun kita. Dan jangan lupa berdoa dan sholat ya tepat waktu. Mari kita berfastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapak dan Ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang.